Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, apa kabar? Sehat semuanya? Kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Hari ini ada kerjaan TV Sony LED Android 55 in. Model TV-nya 55X8500G ya. Kerusakan TV-nya, indikator menyala untuk powernya. Layarnya blank ya, gambar blank. Untuk lampu backlightnya masih menyala ya, tapi gambarnya blank. Langsung buka TV-nya. Ya teman-teman, sekarang TV langsung dibuka ya. Untuk buka casing TV ini, TV Sony 55 ini bisa dilakukan seperti ini ya. TV-nya kondisinya berdiri ini di meja. Nah, ini cara buka casing TV Sony 55 in. Caranya begini ya. Ini ada tombolnya. Tinggal dorong ke bawah. Ini ada kuncinya, tinggal dorong ke bawah. Langsung buka. Sebelah sininya juga ada nih, sama nih. Ini ada kancingnya. Tinggal dorong ke bawah atau tekan ke bawah. Tarik. Nah, ini ya, layarnya blank ya, lampu backlightnya menyala ya. Untuk lampu backlight menyala, gambarnya blank. Nah, ini. Nah, ini teman-teman, TV setelah dibuka untuk mesin Sony 55 in-nya. Ini bagian motherboardnya, ini bagian power supply-nya, dan ini bagian penguat layarnya, atau sering disebut Ticon ya. Karena ini TV rusaknya blank, tidak ada gambarnya, tapi backlightnya menyala. Jadi saya menganalisa kerusakan ya. Apakah kerusakannya ada di motherboard atau memang kerusakannya ada di Ticonnya ya. Ya teman-teman, untuk analisa kerusakan TV Sony 55 ini ada dua analisa ya kerusakannya ya. Pertama analisa di motherboard dan analisa di Ticonnya ya. Apakah rusaknya ada di motherboard atau memang rusaknya ada di Ticonnya. Untuk analisa motherboard, ini caranya dengan pengukuran aktif ya. Pengukuran aktif ini menggunakan skala DC 220 volt ya. Jadi nanti diukur tegangan outputnya yang ke LVDS dari motherboard. Apakah sudah keluar 12 volt atau belum ya. Setelah TV diaktifkan, BL menyala, nanti diukur tegangan PCC outputnya ya, yang di mainboardnya. Untuk analisa kerusakan di motherboard, coba
diukur untuk tegangan outputnya ya. Ini tegangan outputnya ini. Kalau motherboardnya sudah mengeluarkan tegangan output untuk LPDS-nya, ini motherboard berarti normal ya. Untuk langkah selanjutnya bisa analisa di bagian T-connya ya. TV langsung dites. Untuk pengukuran secara aktif ya, pengukuran aktif di skala DC 20 volt ini. TV aktifkan. Ya, ini TV udah on ya. Ini untuk lampu backlightnya menyala. Kita ukur tegangan LPDS-nya, outputnya itu ada di sini. Kita ukur tegangannya. Tegangannya keluar output 12 volt ya. Ini outputnya keluar di tegangan LPDS-nya. Artinya ini motherboard sudah normal ya. Untuk analisa pertama di motherboardnya normal, keluar tegangan output 12 volt ya. Selanjutnya analisa di kerusakan di T-connya ya. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah pengukuran aktif di bagian T-con ya. Analisa pertama untuk pengukuran aktif di motherboard ini sudah normal. Sekarang lanjut untuk analisa kerusakan pengukuran aktif di T-connya ya. Untuk tegangan 12 voltnya tadi di output motherboardnya ada. Sekarang pengukuran pasifnya. Ini ada fuse ya di sini ya. Fuse ini nanti diukur dulu. Fuse-nya diukur dengan skala 1 atau buzzer ya. Ini diukur fuse-nya. Fuse-nya masih normal ya. Nah, teman-teman, sebelum pengukuran aktif untuk tegangan T-con ini, teman-teman harus cek dulu pin mana aja yang mau diukur ya. Ini untuk pin PGH, ini untuk pin PGL-nya ya. Nanti diukur apakah T-con ini sudah mengeluarkan tegangan PGH dan PGL-nya. Langsung ukur di pin VCC inputnya. Kita pakai skala 20 DC ya untuk pin VCC inputnya. VCC input masuk 12 volt ya. Ukur di bagian VGH-nya. VGH terukur 0. TV aktifkan dulu. Di VGH 0, untuk VGL-nya terukur juga 0 ya. Nah, ini kerusakannya ada di T-connya ya. Nah, T-con ini rusak. Apakah emang dari layarnya sendiri atau memang T-connya itu sendiri yang rusak? Nah, di layar V18 ini ada dua kabel fleksibel ya. Kabel fleksibel yang dari T-con ke layarnya itu ada dua ya. Nanti coba metodenya pakai buka tutup jalur ya, buka tutup jalur. Jadi artinya ini layar ada dua fleksibel. Nanti dicabut dulu bagian satu atau bagian dua salah satu. Model 55X8500G ini menggunakan layar LG dengan model V18 UHD 120 Hz, kontrol VO V06.
V garis miring N 6870 C strip 0749A. Ini layar yang dipakai buat TV Sony 55 in, modelnya 55X 8500G. Untuk analisa kedua, ini langkahnya untuk pengukuran aktif di Tikon V18 120 Hz ya. Jadi nanti diukur secara aktif tegangan 12 voltnya di bagian inputnya, untuk tegangan VGH-nya, untuk tegangan VGL-nya. Nanti diukur secara aktif, ini langsung diukur. Pengukuran secara aktif ini menggunakan skala 20 DC ya. Ini menggunakan 20 DC. TV langsung aktifkan. Nah, TV udah aktif, kita tes tegangan inputnya. Tegangan inputnya masuk 12 volt. Tegangan VGH-nya 0. Tegangan VGL-nya juga 0 ya. Ini yang menyebabkan TV Sony layar atau gambarnya blank ya, tapi backlit-nya menyala ya. Artinya ini Tikonnya tidak bekerja aktif karena tegangan VGH dan VGL-nya 0. Nah, tegangan VGH VGL-nya 0 ini disebabkan bisa karena layarnya tuh ada yang rusak ya, korslet. Tikon V18 UHD 120 Hz ini menggunakan dua fleksibel ya untuk ke layarnya. Dari Tikon ke layar tuh ada dua fleksibel. Coba ini untuk fleksibel yang ke layar kita copot dulu. Nah, saat dicopot tadi dilepas. Nah, ini dilepas. Satu lagi juga dilepas. Dua-duanya dilepas maksudnya. Nah, nanti diukur lagi tegangan VGH dan VGL-nya. Apakah ini Tikon mengeluarkan tegangan VGH dan VGL-nya atau memang tidak sama sekali mengeluarkan tegangannya. Langsung tes lagi. TV aktifkan. TV udah aktif. Ini tegangan 12 voltnya ada. Tegangan VGL-nya kita ukur. Nah, tegangan VGH-nya ada nih sekarang 27 volt ya. Untuk tegangan VGL-nya, tegangan VGL-nya min 14 volt. Artinya ini Tikonnya sudah mengeluarkan tegangan untuk VGH dan VGL-nya. Nah, langkah selanjutnya ini tekniknya ini buka tutup jalur untuk fleksibel yang ke layar ya. Artinya coba dianalisa layar ini menggunakan dua penguatan ya, kanan dan kiri ya. Sekarang coba pasang kabel fleksibel yang satu. Nah, ini pasang dulu yang satu. Apakah penyebab tidak keluarnya tegangan VGH-VGL-nya disebabkan di jalur kabel fleksibel yang satu ini ya. Coba tes lagi. Tes lagi tegangan 12 voltnya ada. Tegangan VGL-nya dan VGH. Tegangan VGH-nya 0 ya. Setelah kabel fleksibel yang ini dipasang tapi yang ini ditutup, dilepas. Ini tegangan VGH-nya 0 ya. Tegangan VGL-nya juga 0. Nah, sekarang gantian posisi kabel fleksibel yang di sebelah sini dilepas, kabel fleksibel yang sebelahnya tuh dipasang ya. Nah, ini dipasang. Nah, sekarang tes lagi. Sekarang tes lagi untuk tegangan VGH VGL-nya.
Nah, kita tes dulu. PCC inputnya masuk, tegangan VGL-nya. Nah, tegangan VGH-nya keluar 27 volt dan tegangan VGL-nya keluar min 14 volt ya. Artinya ini kerusakannya ada di layar untuk bagian sisi kanan ya. Sisi kanannya rusak dan sisi kirinya normal ya. Nah, sekarang untuk servis ini tekniknya saya gunakan buka tutup jalur ya. Artinya untuk tegangan VGH VGL-nya untuk layar di bagian kanannya ini dinonaktifkan ya, dinonaktifkan, atau jalur yang ke layarnya itu ditutup ya, atau tidak digunakan ya. Untuk menonaktifkan jalur fleksibel sebelah sisi kanan ini bisa digunakan atau menggunakan plastik ya. Ini plastik seperti ini nih. Jadi jalur untuk tegangan VGH dan VGL-nya ini yang ke layar sebelah kanan ini ditutup jalurnya ya. Artinya tidak dipakai, dinonaktifkan ya. Jadi menggunakan plastik atau solasi ya, tapi saya gunakan pakai plastik. Jadi nanti jalur yang untuk ke layar dari fleksibel ini ditutup ya pakai plastik ya. Ditutup sebelah pinggir sini ya untuk jalur VGH dan VGL-nya. Setelah jalur ditutup, kita tes lagi untuk tegangan VGH dan VGL-nya. Kita tes lagi. Tegangan VGL-nya ada, tegangan VGL-nya juga ada. Langsung tes gambarnya ya. Tes 1 2 cek. Tes 1. Tes 1 cek. Tes. Nah, gambarnya sudah keluar ya, normal untuk TV Android Sony 55 in. Alhamdulillah, setelah metode tutup jalur di bagian VGA dan VGL-nya, TV kembali normal ya, gambarnya keluar. Alhamdulillah, TV-nya sudah normal kembali. Gambarnya juga sudah normal. Nah teman-teman, semoga di video kali ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan tidak berkenan, saya minta maaf. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.